Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Lembar Kelam. Apa kabar semua? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan untuk kita semua, baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Sebelum kita mulai mendengarkan ceritanya, jangan lupa untuk tuliskan sholawat dan doa kalian di kolom komentar sebagai bentuk cinta dan penghormatan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita bersama-sama mengambil hikmah dari setiap kisah yang kita dengar agar menjadi pengingat dan motivasi untuk terus berbuat baik dan menjauhi hal-hal yang merugikan. Dan kita mulai lembar ceritanya yang berjudul Azab Kepala Desa Sombong. Baru sebulan pensiun tubuhnya membusuk padahal masih hidup. Desa kami, Mekarjaya, mungkin kecil, tapi bagi kami, tempat ini adalah surga. Sawah terbentang luas, suara ayam menyambut pagi, dan udara masih bersih, belum diracuni kebisingan kota. Tapi bukan itu yang membuat desa kami dulu terasa istimewa. Ada satu nama yang selalu disebut-sebut warga dengan senyum. Pak Darsa, kepala desa kami yang dulu. Kami tak akan pernah lupa bagaimana dulu beliau datang dari keluarga sederhana, lalu perlahan naik menjadi kepala desa yang katanya penuh visi. Tahun-tahun pertama kepemimpinannya berjalan lancar. Jalan desa yang dulunya berlubang dibeton rapi. Penerangan jalan dipasang hingga ke ganggang sempit. Anak-anak dapat bantuan sekolah, dan balai desa tak pernah kosong dari kegiatan warga. Pak Darsa dikenal murah senyum, selalu hadir di acara, pernikahan, gotong royong, bahkan pengajian. Kalau ada warga yang sakit, ia datang membawakan buah. Kalau ada musibah, ia ikut menyumbang, meski kadang hanya amplop kecil. Tapi entah kenapa, kami merasa kehadirannya begitu hangat. Rumahnya mulai berubah. Dulu sederhana, tapi perlahan jadi megah. 3 lantai, pagar besi hitam, dan ada kolam ikan di depan. Istrinya selalu tampil rapi. Anak-anaknya disekolahkan ke luar kota. Kami bangga. Kami pikir, inilah hasil kerja keras dan berkat kejujuran pemimpin kami. Setiap kali ada tamu dari luar kota, kami tunjukkan rumah Pak Lurah. Itu rumah Pak Darsa, kepala desa kami. Orang baik, bijak, dan suka menolong, kata warga dengan bangga. Tak ada yang mencurigai apa-apa. Dana desa selalu cair, bantuan sembako datang rutin, dan laporan pertanggungjawaban Pak Lurah selalu disahkan oleh kecamatan. Tapi, waktu terus berjalan. Dan seperti langit cerah yang perlahan berawan, sesuatu mulai terasa ganjil. Tapi di episode ini, kami masih buta. Kami masih percaya sepenuhnya. Belum ada yang berani bertanya lantang, dari mana semua kekayaan itu berasal? Sebab, bagi kami saat itu Pak Darsa adalah simbol harapan, pemimpin panutan. Dan seperti itulah, kami menyambut masa pensiunnya yang tinggal beberapa bulan lagi. Dengan pesta dan pujian yang tanpa tahu, bahwa badai besar sedang menanti di tikungan waktu. Dan begitulah semuanya bermula, dari satu angin kecil yang semula tak dianggap penting. Namanya Randy, pemuda desa yang biasa saja. Anaknya Pak Rusman, petugas kebersihan kantor desa. Tak banyak bicara, tapi sejak kuliah di jurusan administrasi publik, ia mulai sering memperhatikan berkas-berkas yang berserakan di rumah. Kadang ia membantu sang ayah menata dokumen kantor desa yang dibawa pulang untuk dibereskan. Suatu malam saat membantu sang ayah menyortir laporan tahun sebelumnya, Randy melihat sesuatu yang aneh. Ada laporan proyek pembangunan tembok penahan tanah Dusun 2 senilai belasan juta rupiah. Masalahnya Dusun 2 itu letaknya datar. Tak ada tebing, tak ada jurang, tak pernah ada tembok. Awalnya ia mengira hanya salah tulis. Tapi setelah menelusuri beberapa laporan lainnya, ia menemukan lebih banyak kejanggalan. Seperti pembangunan sumur bor di wilayah yang tidak memiliki satupun rumah, atau pengadaan alat olahraga yang tak pernah sampai ke lapangan desa. Hati Randy mulai gelisah. Tapi ia masih menahan diri. Barangkali ada penjelasan lain. Barangkali ini hanya kelalaian administrasi biasa. Namun kecurigaan itu berubah menjadi keyakinan ketika ia mendengar sendiri percakapan 2 staf desa saat berbelanja di warung Bu Tarti. Udahlah, proyek itu cuma formalitas. Yang penting tanda tangan cair. Nanti dibagi 3, bisik salah satu dari mereka sambil tertawa kecil. Malam itu Randy duduk lama di teras rumahnya.
Ia menatap ke arah rumah besar Pak Darsa yang berdiri megah dengan lampu taman berkilau. Jangan-jangan semua ini bukan hasil kerja keras, pikirnya. Keesokan harinya, Randy mulai bertanya pada warga. Perlahan, dari satu telinga ke telinga, lainnya ia menyinggung soal proyek yang janggal. Tapi respons warga tidak seperti yang ia harapkan. Kamu itu masih muda, jangan sok tahu. Pak Lurah itu banyak jasanya. Jangan suuzon. Kalau kamu iri jangan cari sensasi. Warga membela Pak Darsa seperti membela ayah sendiri. Randy hanya bisa diam. Yang paling membuatnya sedih, ayahnya sendiri berkata, "Ndak usah kamu urusin itu, Ndi." Kadang, kebenaran itu lebih baik tidak dibuka kalau hanya bikin ribut. Namun, hati Randy menolak diam. Ada yang mengganggu tidur malamnya. Ia merasa seperti sedang memegang kunci rahasia besar yang bisa mengguncang seluruh desa. Dan seperti angin kecil yang meniup pelan daun di pohon paling tinggi, keraguan mulai menjalar ke langit cerah desa Mekarjaya. Pak Darsa, yang dulu selalu hadir di pengajian malam Jumat, mendadak jarang terlihat. Bahkan saat musyawarah pembangunan, musalar tempat, beliau hanya mengutus stafnya tanpa sepatah kata salam. Beberapa warga mulai bertanya-tanya, tapi belum ada yang berani bersuara lantang. Belum, sampai akhirnya datang hari rapat tahunan desa, saat semua warga berkumpul di balai desa untuk mendengarkan laporan akhir masa jabatan Pak Darsa. Rapat yang biasanya hanya formalitas dan pujian, tapi tahun ini ada sesuatu yang terasa berbeda di udara. Pagi itu, balai desa penuh sesak. Warga dari 4 dusun datang dengan baju terbaik mereka. Beberapa ibu membawa rantang berisi kudapan, anak-anak berlarian di halaman, dan kursi-kursi plastik berderet rapi. Tapi, entah kenapa, suasananya tidak hangat seperti biasanya. Pak Darsa naik ke panggung kecil dengan jas abu-abu mengilap. Senyumnya tetap ada, tapi tidak selebar dulu. Suaranya terdengar lantang saat membuka acara, memaparkan keberhasilannya selama 2 periode. Pembangunan jembatan, irigasi sawah, dan program bantuan anak yatim. Warga tepuk tangan, tapi sebagian hanya karena mengikuti orang lain. Lalu, saat sesi pemaparan rencana pengalokasian dana desa terakhir sebelum pensiun, Pak Darsa menyebutkan sebuah program baru. Untuk meninggalkan kenangan yang indah, saya usulkan pembangunan taman bermain anak di lapangan Dusun Anivo, lengkap dengan ayunan, seluncuran, dan air mancur kecil. Nilai anggaran 175 juta rupiah. Terdengar bisik-bisik, wajah Randy langsung menegang. Ia tahu persis kondisi lapangan Dusun Arfer, sempit, becek, dan sering tergenang saat hujan. Tidak masuk akal untuk membangun taman di sana. Tiba-tiba, dari deretan tengah, Bu Sulastri, ketua PKK, angkat tangan. "Maaf Pak Darsa, boleh saya tanya? Bukannya tahun lalu kita ajukan pembangunan selokan di Dusun RB? Kenapa malah jadi taman? Dan anggaran sebesar itu apakah tidak lebih baik untuk memperbaiki posyandu yang atapnya bocor?" Ruangan mendadak senyap. Semua mata menoleh ke Pak Darsa. Pak Darsa tersenyum kaku, lalu menjawab pelan, "Semua sudah saya pertimbangkan. Ini demi keindahan desa dan kenyamanan warga." Tapi nada bicaranya tidak lagi tenang. Ia tidak menjelaskan lebih lanjut, langsung melanjutkan ke poin berikutnya. Setelah rapat usai, warga keluar sambil berbisik-bisik. Beberapa mulai mempertanyakan keputusannya. Kenapa maksa banget bikin taman? Tiap tahun selalu ada proyek aneh di akhir masa jabatan. Kok kayak buru-buru ya? Randy berdiri di luar balai desa, menatap papan informasi proyek yang baru dipasang. Ada gambar taman penuh warna, tapi dengan desain yang terlalu mewah untuk desa kecil seperti kami. Ia mendengar suara-suara keraguan di sekelilingnya, dan untuk pertama kalinya sejak lama, ia tidak merasa sendirian. Dan di sore hari itu, langit desa berubah mendung, meski tak satu tetes hujan turun. Warga mulai melihat, mulai merasakan, bahwa bukan hanya taman yang dibangun di atas tanah becek, tapi sebuah kebohongan yang selama ini ditanam dalam diam. Dan saat kebohongan itu mulai mengakar, langit desa Mekarjaya perlahan kehilangan sinarnya. Hari-hari setelah rapat tahunan terasa ganjil.
Warga masih beraktivitas seperti biasa, bercocok tanam, berdagang, mengurus ternak, tapi senyum mereka tak lagi selebar dulu. Semuanya seakan berjalan dalam was-was yang tak terucap. Balai desa yang biasanya ramai, kini lebih sering sunyi. Para perangkat desa tampak canggung setiap kali berpapasan dengan warga. Dan taman itu pun mulai dibangun. Tepat 3 hari setelah rapat, alat berat datang, menghancurkan lapangan kecil yang dulu dipakai anak-anak main bola. Tak ada air mancur, tak ada seluncuran. Hanya satu ayunan besi, 2 bangku beton dan pagar kayu yang catnya sudah mulai mengelupas meski belum genap sebulan berdiri. "Ini taman resra 75 juta?" bisik seorang bapak dengan wajah kecewa. Sementara itu Randy terus bergerak dalam diam. Ia mulai mengumpulkan bukti, foto-foto taman yang tak sesuai dengan desain, salinan laporan keuangan, dan daftar proyek fiktif yang ia temukan bersama ayahnya. Semuanya ia simpan dalam map biru, disembunyikan di lemari kamarnya yang paling bawah. Namun, kecurigaan bukan hanya milik Randy. Beberapa warga mulai bertanya-tanya, mengingat proyek demi proyek seringkali selesai dengan hasil seadanya. Jalan beton yang cepat retak, lampu taman yang tak menyala, bahkan bantuan UMKM yang tak jelas siapa penerimanya. Di tengah penyelidikannya, Randy membuat keputusan. Ia akan membawa semua bukti ini ke kecamatan, bukan demi dirinya, tapi demi desa yang selama ini terlalu percaya pada satu nama. Namun niat itu belum sempat ia wujudkan, ketika tiba-tiba ayahnya dipanggil ke kantor desa dan pulang dengan wajah pucat. Pak Rusman diberhentikan dari tugasnya sebagai petugas kebersihan, terhitung mulai hari ini. Surat itu ditandatangani langsung oleh sekretaris desa atas nama kepala desa. "Maafkan ayah, Andy," ucapnya dengan suara gemetar. "Ayah cuma petugas kecil, tapi mereka anggap kita keluarga yang membahayakan." Malam itu, rumah Randy seperti diliputi kabut. Ibunya menangis dalam diam. Ayahnya duduk menatap kosong, dan Randy duduk di depan lemari memandangi map biru itu. Ia menggenggamnya erat. Ia tahu jika melanjutkan langkah ini akan ada harga yang harus dibayar. Langit desa memang belum gelap sepenuhnya, tapi awan sudah menggulung. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya Randy merasa kejujuran bisa jadi hal paling berbahaya dalam sebuah desa kecil. Tapi justru karena itulah, Randy tak bisa membiarkan dirinya diam. Pagi itu saat kabut masih menggantung rendah di atas sawah, Randy mengayuh sepeda tuanya dengan map biru di dalam tas. Tujuannya hanya satu, kantor kecamatan. Ia tak memberitahu siapapun, bahkan orang tuanya. Ia tahu semakin banyak yang tahu, semakin besar kemungkinan langkah ini digagalkan. Jalan menuju kecamatan melewati tepi hutan kecil dan sebuah jembatan kayu tua. Tapi pagi itu terasa seperti berjalan di atas tali, rapuh yang bisa putus kapan saja. Hatinya berdebar kencang. Berkali-kali ia hampir memutar balik, tapi setiap kali ia ingat wajah ayahnya yang dipecat, taman murahan senilai ratusan juta, dan warga yang terus-menerus dibohongi, ia kembali mengayuh. Sesampainya di kantor kecamatan, ia langsung menuju bagian pengaduan masyarakat. Seorang pegawai muda menerimanya dengan wajah ramah, tapi berubah serius ketika Randy menyerahkan semua dokumen dan mulai menjelaskan. "Saya tahu saya bukan siapa-siapa, Pak. Tapi saya warga desa, dan saya tidak bisa membiarkan ini terus terjadi." Pegawai itu menatapnya lama lalu berkata pelan, "Ini bukti yang sangat serius. Kami harus proses ini secara tertutup dulu. Tapi, kamu siap dengan risikonya?" Randy hanya mengangguk, tapi entah kenapa, hatinya terasa lebih ringan saat keluar dari ruangan itu. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, ia merasa tidak sendiri. Namun rasa lega itu tak bertahan lama. 3 hari kemudian, desas-desus aneh mulai terdengar di warung-warung kopi. Beberapa orang bilang, ada yang melapor ke kecamatan. Tak jelas siapa, tapi nama Randy mulai disebut-sebut. Ada yang membelanya, tapi lebih banyak yang menyindir dalam diam. "Anak kemarin sore sudah sok tahu. Kepala desa itu bapak kita semua, jangan dihina. Kalau desa jadi rusuh itu karena ulah satu orang yang cari muka." Bahkan teman-teman lamanya mulai menjauh. Randy merasakan perubahan sikap yang menyakitkan, senyum yang berubah jadi lirikan curiga.
sapaan yang berganti dengan diam. Tapi yang paling menyakitkan adalah saat ia melihat pamflet berisi foto dirinya ditempel diam-diam di pos ronda dengan tulisan waspada, penyebar fitnah, merusak nama baik desa. Hari itu ia pulang dengan langkah berat, tapi sebelum masuk rumah, ia melihat ibunya menunggu di teras dengan mata yang sembab. "Ndi, ayah kamu jatuh sakit, tekanan darahnya naik," kata dokter karena stres. Rendi terdiam. Ia memandangi langit sore yang kemerahan. Angin bertiup lembut tapi dingin. Ia menggenggam map kosong di tangannya, yang kini hanya tinggal simbol dari keputusan besar yang sudah diambil. Ia bertanya pada dirinya sendiri, untuk yang kesekian kali, apa harga dari kebenaran dan apakah aku sanggup membayarnya? Dan malam itu, seperti sebuah isyarat semesta, langit benar-benar gelap tanpa bintang. Seminggu setelah masa jabatannya sebagai kepala desa berakhir, Pak Darsa mulai mengeluh rasa panas luar biasa di sekujur tubuhnya. Bukan demam biasa, tapi rasa seperti terbakar dari dalam. Ia menggaruk-garuk kulitnya hingga memerah. Meski tak ada tanda ruam ataupun luka, setiap malam ia terbangun sambil menggeliat, merintih seperti digigit ribuan semut halus yang tak terlihat. Rumah mewah yang dulu ia bangun dari dana proyek desa, kini terasa seperti penjara. Suara ketukan misterius kadang terdengar dari dalam dinding kamarnya. Bau aneh, seperti bangkai tikus dan daging busuk yang dibiarkan berhari-hari, menguar dari sela-sela tempat tidurnya. Namun saat diperiksa tak ada apapun. Istrinya Bu Erlin semula masih bertahan, mencoba membakar dupa dan menyemprotkan wewangian. Tapi baunya makin menusuk setiap malam, seolah datang dari tubuh Pak Darsa sendiri. Akhirnya, istri dan anak-anaknya memilih pindah sementara ke rumah kerabat di kota. "Ayah cuma butuh istirahat," kata mereka, meski wajah mereka tampak pucat saat keluar rumah. Sejak itu, rumah besar itu sunyi. Hanya sesekali terdengar jeritan Pak Darsa dari balik jendela yang tertutup rapat. Warga mulai berbisik-bisik. "Azab, orang serakah," kata seorang bapak di warung. Dulu dia diam waktu rakyat menderita, sekarang giliran dia sendiri yang tak bisa tidur. Hari-hari berlalu dan kondisi Pak Darsa tak membaik. Tubuhnya makin kurus, matanya cekung, dan rambutnya rontok cepat. Tapi yang paling mengganggu adalah bau itu. Semakin hari semakin menyengat. Tetangga di sebelah rumah mulai mengeluh karena aroma itu masuk sampai ke ruang makan mereka. Bahkan seekor kucing liar yang biasa tidur di teras, kini tak mau mendekat. Petugas puskesmas yang dikirim keluarga untuk memeriksa pun tak sanggup berlama-lama. Secara medis tidak ada infeksi, tapi baunya seperti bangkai. "Maaf, kami tak bisa bantu lebih banyak," ucapnya cepat sebelum buru-buru keluar. Pak Darsa masih hidup, tapi hidupnya menyusahkan semua orang di sekelilingnya. Bahkan pembantu yang dulu setia, pamit dan tak pernah kembali. Yang ironis, ia tetap mencoba menelepon beberapa orang anak buah lamanya, mantan perangkat desa yang dulu tunduk padanya. Tak satu pun menjawab. Beberapa bahkan memblokir nomornya. Satu malam, ia duduk di kursi kayu di depan kaca besar di ruang tamunya. Cermin itu tak lagi memantulkan sosoknya dengan utuh. Wajahnya terlihat samar, buram, seperti ditutupi kabut. "Kenapa? Aku belum mati," gumamnya pelan. Namun azab bukan tentang mati, ia tentang hidup, tapi jadi beban. Dan itulah yang kini ia jalani. Minggu ketiga rumah besar Pak Darsa benar-benar sunyi. Rumput di halaman mulai tumbuh liar. Cat tembok mulai mengelupas terkena hujan dan panas. Lampu teras yang biasa menyala sepanjang malam kini padam. Tak ada yang memedulikannya. Di dalam rumah, Pak Darsa mulai berbicara sendiri. Kadang tertawa, kadang menangis, kadang berteriak menyebut nama orang-orang yang dulu ia pecat, ia tipu, atau ia injak harga dirinya. "Saya cuma jalankan aturan, semua orang juga ambil bagian," teriaknya di tengah malam, menggema ke seluruh rumah kosong. Warga desa sudah tak ada yang mau mendekat. Anak-anak dilarang bermain dekat pagar rumah. "Itu rumah kutukan," kata mereka, bahkan tukang sampah tak lagi mau berhenti di depan rumahnya. Sampah mulai menumpuk di halaman belakang, mengeluarkan aroma busuk yang tak kalah dengan aroma dari dalam. Suatu pagi kabar menyebar, Pak Darsa ditemukan pingsan di ruang tamu,
dengan tubuh dehidrasi dan bau menyengat. Seorang petugas kebersihan yang iseng intip dari jendela memanggil warga lain. Ambulans datang. Ia dibawa ke rumah sakit daerah, namun tak ada yang datang menjenguk. Istri dan anak-anaknya hanya mengirim pesan, "Tolong rawat sebisanya, kami belum bisa pulang." Perawat di rumah sakit hanya menjalankan tugas. Tak ada sapaan hangat, tak ada yang mengelus tangannya. Ia seperti mayat hidup, disentuh hanya karena keharusan. Di sisi lain, Desa Mekarjaya justru semakin hidup. Pemimpin baru mulai aktif turun ke lapangan, berdialog dengan warga, membuka anggaran, membenahi yang rusak. Nama Randy sering disebut, tapi ia tak mau jadi tokoh. Ia hanya bilang, "Saya cuma menulis apa yang seharusnya sudah diketahui sejak dulu." Dan saat berita tentang Pak Darsa masuk ke grup WhatsApp warga, hanya satu balasan muncul. Semoga beliau segera sadar. Bukan hanya sadar dari sakitnya, tapi dari apa yang sudah ia lakukan. Tak ada emot sedih, tak ada doa panjang, hanya sunyi. Sebab ketika kepercayaan dihancurkan, bahkan air mata pun tak sudi lagi menetes. Meskipun tubuhnya mulai pulih, Pak Darsa tak pernah benar-benar kembali seperti dulu. Ia dipulangkan dari rumah sakit setelah sebulan dirawat, namun bukan ke rumah mewahnya, melainkan ke sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran desa. Rumah lamanya telah dijual diam-diam oleh anak sulungnya untuk biaya perawatan, katanya. Tapi Pak Darsa tahu, itu juga karena tak ada yang mau kembali ke tempat itu. Di rumah kontrakan yang hanya berdinding tripleks, ia duduk sendirian setiap hari. Matanya memandangi langit-langit, namun pikirannya dipenuhi suara-suara. Warga yang mencibirnya, perangkat desa yang kini menghindar, dan terutama suara Randy, yang tak pernah marah tapi suaranya menohok seperti tamparan. Kebenaran memang kadang terlambat, tapi ia pasti datang. Malam-malamnya kini tak pernah tenang. Ia sering bermimpi taman desa berubah menjadi makam. Di tengahnya berdiri sebuah batu besar bertuliskan, "Dibangun dari kebohongan, hancur oleh kebenaran." Ia terbangun dengan tubuh basah oleh keringat mencari air, tapi tak ada. Air pedam belum dibayar. Lampu hanya menyala sampai pukul 9 karena listrik token menipis. Dan ia, mantan orang paling berkuasa di desa itu, kini bahkan tak punya uang untuk sekadar beli obat gatal. Di luar, Desa Mekarjaya berubah menjadi tempat yang terasa asing baginya. Taman yang dulu penuh markup kini dipenuhi anak-anak yang tertawa. Jalan yang dulu rusak sudah diperbaiki dengan gotong royong. Balai desa rutin mengadakan forum warga, di mana semua bisa bicara tanpa takut. Namun bagi Pak Darsa, semua itu tak bisa ia nikmati. Warga yang lewat di depannya hanya menoleh sekilas. Tak ada lagi sapaan Pak Lurah, tak ada yang bertanya kabar. Bahkan suara jangkrik pun terasa menghakimi, dan meski hari-harinya sunyi, bayang-bayang masa lalunya tak pernah benar-benar pergi. Hari itu, langit mendung menyelimuti Desa Mekarjaya, seolah alam pun tahu ada sesuatu yang belum selesai. Di rumah kontrakannya yang sempit, Pak Darsa duduk sendirian sambil memandangi selembar kertas lusuh. Surat, tulisan tangannya sendiri, berisi permintaan maaf. Ditulis dengan tinta yang sudah luntur air mata. Sudah 3 kali ia menulisnya, tapi tak satu pun pernah ia kirimkan. Kepada warga Desa Mekarjaya yang saya cintai, ia mengulang membaca kalimat pertama itu, lalu berhenti. Tangannya gemetar, matanya sembab siang itu. Dengan langkah perlahan ia berjalan menuju balai desa. Orang-orang yang melihatnya langsung terdiam. Beberapa hanya menunduk, yang lain menghindar dengan pura-pura sibuk. Tak ada yang menyapa, tak ada yang membuka jalan. Sesampainya di balai desa, ia berdiri di luar, membawa surat yang sudah ia lipat rapi. Ia menunggu, mungkin berharap akan ada yang memanggil atau sekadar mempersilakan masuk, tapi tak ada. Yang keluar justru Bu Sulastri, ketua PKK, yang dulu pernah sangat dekat dengannya. "Pak Darsa," katanya datar, tapi tetap sopan. "Saya ingin minta waktu bicara." Hanya sebentar, suara Pak Darsa terdengar serak, seperti menahan sisa harga diri yang rapuh. Bu Sulastri menatapnya lama lalu berkata, "Maaf Pak, warga sudah memutuskan. Semua proses sekarang harus lewat forum terbuka. Tidak bisa lagi diam-diam." Pak Darsa mengangguk pelan. Ia tak memaksa.
Ia tahu, masa di mana suaranya bisa memerintah sudah berlalu. Ia hanya menyerahkan surat itu kepada Bu Sulastri. Lalu ia pergi, perlahan. Tak menoleh ke belakang. Malamnya, surat itu dibacakan di forum warga oleh sekretaris desa, isinya panjang. Berisi pengakuan, penyesalan, dan permintaan maaf. Namun setelah selesai dibacakan, forum hening. Tak satu pun bertepuk tangan, tak ada yang menanggapi. Bukan karena warga tak bisa memaafkan, tapi karena luka itu terlalu dalam. Dan permintaan maaf itu datang terlambat. Terlalu terlambat. Sementara itu, di rumah kontrakan kecilnya, Pak Darsa duduk sendiri dalam gelap. Di luar hujan turun pelan-pelan, seperti tangisan bumi yang akhirnya melepaskan beban. Dan di dalam sana seorang lelaki tua yang pernah menguasai segalanya, kini hanya punya satu teman, penyesalan. Pagi itu, hujan turun perlahan di desa Mekarjaya. Bukan hujan deras yang menakutkan, melainkan rintik-rintik lembut yang membasahi tanah dengan kesabaran. Seperti ingin menghapus bekas luka, satu tetes demi satu tetes. Di taman desa yang dulu pernah jadi simbol kebohongan, kini anak-anak bermain lagi. Ayunan yang dulu berderit karena angin kini bergoyang karena tawa. Cat baru menghiasi dinding bangunan kecil di sudut taman, dan sebuah papan kayu bertuliskan, "Taman Harapan dibangun kembali oleh warga." Randy duduk di bangku taman, mengenakan jaket lusuh dan memegang buku catatannya yang sudah penuh coretan. Di sebelahnya, ayah dan ibunya duduk sambil menikmati hangatnya kopi dari termos. Mereka tak banyak bicara, tapi raut bahagia jelas terpancar. Beberapa warga yang lewat menyapa Randy dengan senyum tulus, bukan basa-basi. Bu Sulastri bahkan menghampiri dan menyodorkan undangan resmi dari kecamatan. "Kami ingin kamu berbicara di forum keterbukaan anggaran pekan depan. Mereka ingin belajar dari apa yang kamu lakukan." Randy tersenyum kecil. Ia tak membayangkan akan diminta bicara lagi. Kali ini bukan untuk menggugat, tapi untuk membimbing. Sementara itu, di tempat lain, Pak Darsa berdiri sendirian di bukit kecil di pinggir desa. Matanya memandangi dari kejauhan tempat yang dulu ia kuasai, yang dulu memuja dan membungkuk padanya. Ia memegang payung tua, hujan membasahi sepatunya yang berlumpur. Tak ada yang mengenalnya di sana. Tak ada yang memanggilnya Pak Lurah. Tapi entah mengapa, ia justru merasa lebih manusia di situ. Mungkin karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia melihat desa itu sebagai rumah, bukan ladang kuasa. Di puncak bukit itu, ia menunduk dan berdoa dalam diam. Tak meminta kembali kehormatan, tak memohon jabatan, hanya berharap satu hal, semoga apa yang rusak dulu kini bisa tumbuh kembali. Malam harinya hujan reda, langit cerah, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Randy menatap bintang tanpa beban. Ia membuka catatan terakhirnya dan menulis, "Kadang yang kita perjuangkan bukan kemenangan, tapi agar dunia ini tak lagi diam saat yang salah merajalela. Dan kalau ada satu cahaya yang bisa menuntun orang lain keluar dari gelap, biarkan itu dimulai dari kita." Ia menutup buku itu, memeluknya pelan, dan menatap desa yang kini tenang. Tidak sempurna, tapi hidup. Tidak bersih sepenuhnya, tapi mulai jujur. Dan itu cukup untuk menjadi awal.